Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Andri Setiawan dengan NIM A1124052. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar, yaitu dari mata kuliah konsep dasar kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Alirmansyah SPD MPD. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara yang unik karena memiliki ciri khas, yaitu banyak memiliki keragaman dari budaya, suku, bangsa, agama hingga aliran-aliran tertentu. Nah, keberagaman tersebut terlihat jelas dari Sabang sampai Merauke. Semua keberagaman tersebut tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan masyarakat Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang dimiliki oleh bangsa ini. Yaitu ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila. Mengutip di dalam jurnal kajian analitik terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, I. Nyoman Pursika menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebinekaan dan ketunggalikaan, yang mana antara keanekaan dan keesaan, antara keberbagian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, dan antara pluralisme dan monisme. Nah, melalui semboyan ini, Indonesia kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika sendiri diteliti pertama kali oleh Profesor Haji Kron pada tahun 1888. Semboyan sendiri pada mulanya tertera dalam lontar yang tersimpan di perpustakaan kota Leiden di Sampurusada Santa atau Sutasoma. Nah, setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang maju namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Nah, adapun arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama, keberagaman yang bersatu. Maksudnya apa? Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua itu ada toleransi dan saling menghormati. Toleransi dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, dan ras. Nah, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya. Yang ketiga ada persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, namun kita juga harus menjaga persatuan dan persaudaraan, harus menjaga persatuan dan persaudaraan. Nah, semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Yang keempat itu ada kekayaan budaya dan keunikan. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa kita sendiri. Topik selanjutnya itu ada keberagaman suku bangsa di Indonesia. Sesuai dengan semboyan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, dan bahasa daerah tetap menjadi satu kesatuan. Nah, kemajemukan yang ada di Indonesia terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, di mana suku Jawa menjadi kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak kurang lebih
85 juta atau sekitar 40%-an dari populasi penduduk Indonesia. Dan juga dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, dari jumlah suku yang terdata itu suku Jawa merupakan yang tadi merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada Kalimantan dan Papua. Pembagian kelompok suku Indonesia tidak mutlak dan masih kurang jelas karena hal ini akibat dari perpindahan penduduk dan pencampuran budaya. Nah, adapun penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia antara lain yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia kan diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Indonesia pun diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak negara Indonesia berada di wilayah strategis dan membuat banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia singgah ke Nusantara. Selain berdagang, mereka pun memberi pengaruh kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian itu ada negara kepulauan. Juga dijelaskan tercatat total ada 16.771 pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Banyak pulau di Indonesia membuat setiap pulau mengembangkan adat budaya sampai kepercayaannya masing-masing. Inilah penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia di Indonesia. Contohnya, bahasa orang Padang berbeda dengan bahasa orang Jawa. Nah, bahasa orang Padang lebih banyak pengaruh dari bangsa Melayu. Sementara bahasa Jawa menyerap pengaruh dari bangsa India. Nah, yang ketiga itu ada kondisi alam. Alam di setiap pulau Indonesia pasti berbeda-beda. Kondisi inilah yang kemudian mempengaruhi kebiasaan mereka sehari, misal dari mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bentuk rumah, dan kehidupan masyarakat sampai kepercayaan di setiap daerah masing-masing. Contohnya itu penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi dan mata pencahariannya bercocoknya tanam mata pencahariannya cocoknya itu bercocok tanam sebagai petani. Nah, mereka kan lebih terbiasa makan sayuran dan buah karena mudah mendapatkannya. Sementara masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka kan mata pencahariannya otomatis sebagai nelayan. Nah, mereka akan jarang makan sayur dan buah, saja mereka terbiasa makan hidangan laut seperti ikan dan lain-lain. Yang keempat itu ada kondisi transportasi dan komunikasi. Ada daerah yang dekat dengan kota, yang mana membuat akses transportasi dan komunikasi menjadi lebih memadai. Akan tetapi kondisi transportasi dan komunikasi demikian belum tentu disarakan oleh masyarakat yang tinggal di desa atau jauh dari kota, yang mana komoditas transportasinya belum memenuhi standar. Yang kelima itu ada penerimaan masyarakat atas perubahan. Dalam buku berjudul Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi oleh Dr. Haji Sutirna SPD MPD, penerimaan masyarakat atas perubahan adalah penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Contohnya, ada masyarakat yang mudah menerima orang atau budaya asing seperti masyarakat perkotaan. Seperti ada pula masyarakat yang tak bertahan dan budaya sendiri dan terus berupaya mempertahankannya. Contohnya itu seperti suku Bade yang ada di Jawa Barat itu, yang masih tinggal di pelosok itu. Yang keenam itu ada kepercayaan atau agama. Penyebab perbedaan suku, bangsa, dan budaya Indonesia termasuk juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama. Karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pemeluk agama yang sangat tinggi. Hampir seluruh rakyatnya memeluk agama. Perbedaan kepercayaan akan membentuk keberagaman dalam bermasyarakat, yang mana ini akan menciptakan cara hidup berbeda, bersosialisasi, dan berbudaya yang berbeda. Ketujuh ada pengaruh ras dan golongan. Ada banyak ras di Indonesia, yakni ras Malayan Mongoloid yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Sementara ada ras Melanesoid yang mana tersebar di daerah timur, yaitu Papua, NTT, Maluku. Itu ada lagi ras Kaukasoid yang orang-orang India. Nah, ras yang ada di suatu wilayah kan itu kan pasti mereka berkembang dan akan membentuk kebudayaan mereka sendiri. Hal itulah yang membuat banyaknya keberagaman budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ke-8 itu ada
perbedaan leluhur. Masyarakat Indonesia kan berasal dari beberapa leluhur. Diketahui leluhur bangsa Indonesia berasal dari suku bangsa Austronesia. Nah, seiring berjalannya waktu, leluhur yang mendiami wilayah Indonesia ini berkembang dan membentuk kebudayaannya sendiri. Selanjutnya itu ada keberagaman budaya dan adat istiadat Indonesia. Indonesia ini kan merupakan negara yang akan keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke, terdapat suku bangsa, bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda. Beragam budaya Indonesia menjadi salah satu kebedaan dengan negara lain di dunia. Keberagaman budaya Indonesia mengacu pada adanya perbedaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti bahasa, agama, adat istiadat, seni, makanan, dan pakaian. Nah, setiap suku bangsa Indonesia memiliki kekhasan budaya yang unik dan ciri tersendiri. Contohnya suku Jawa memiliki adat istiadat yang kental seperti upacara pernikahan, adat Jawa, tarian tradisional Jawa, dan bahasa Jawa yang akan ungkapan patah. Nah, pada dasarnya adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu orang yang kemudian diikuti oleh banyak orang atau masyarakat lainnya yang sudah menetap dan sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Nilai dari adat istiadat juga seharusnya bisa melambangkan jiwa dan kepribadian masyarakat tersebut. Selanjutnya ada keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keyakinan dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, dalam ajaran agama terhadap tata kaidah yang dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberagaman agama di Indonesia adalah adanya kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dan keberagaman agama yang unik dan menjadikan contoh bagi negara-negara lain di dunia. Nah, selanjutnya keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia merupakan keberagaman. Yang pertama itu ada keberagaman potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi karena Indonesia merupakan negara maritim, jadi negara yang dikelilingi laut dan atau perairan yang luas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara tropis sehingga mudah untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan yang bervariasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ada potensi sumber daya udara, ada potensi sumber daya tanahnya, dan juga ada potensi sumber daya airnya, itu ada potensi sumber daya tambang, ada potensi sumber daya laut, potensi sumber daya hutannya, itu ada juga sumber daya pariwisata. Yang kedua itu ada sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia di Indonesia berperan penting dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (PK) atau PKN, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila. Adapun pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam sumber daya manusia itu adalah pengembangan karakter. PKN berfungsi untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air. Nah, yang kedua ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya asing. Yang ketiga ada penerapan nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat membentuk moral dan karakter siswa dengan mengedepankan nilai-nilai kebinekaan. Pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Nah, adapun upaya peningkatan SDM melalui sumber daya manusia melalui pendidikan kewarganegaraan itu ada reformasi kurikulum pemerintah. Nah, pemerintah kan terus melakukan reformasi kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu membentuk karakter siswa. Yang kedua itu ada program beasiswa dan pelatihan. Melalui program-program seperti beasiswa bidik misi dan pelatihan
vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ini yang ketiga, ada kolaborasi dengan sektor swasta, yaitu kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat membantu menjembatani kesenjangan keterampilan di dunia pekerjaan. Nah, kesimpulannya Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, merupakan syarat terpenting untuk Indonesia negara yang kaya akan potensi dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Jika Bhinneka Tunggal Ika benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, keberagaman masyarakat dan budayanya justru menjadi nilai lebih di mata dunia, sekaligus menjadi negara yang disegani karena integritas bangsanya. Nah, seperti kata orang bijak, bersatu kita teguh, berbicara kita utuh. Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia dapat wujud secara integral dengan kerjasama seluruh komponen bangsa ini sendiri, baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun setiap masyarakat yang menjadi warga negaranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.